Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah hikmat dari Tuhan menjadi bagian kita untuk menjalani hari yang penuh berkat ini dengan bijaksana. Tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah 1 jam saja, terambil dari Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-40. Sebelum kita membaca ayat ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Allah memberikan hal-hal yang indah dalam kehidupan kami, termasuk hari yang baru serta kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami akan menjalani hari ini, biarlah pendampingan, pimpinan, campur tangan Allah menjadi bagian kami ya Tuhan. Mengawali semuanya itu, kami akan membaca akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Roh Allah lah yang memimpin hidup kami, mengajari kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Matius pasalnya yang ke-26 di ayatnya yang ke-40 saya bacakan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Dari pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini merupakan bagian dari kisah Yesus bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Ada 2 poin utama yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah doa dan tujuan dari doa itu. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum menghadapi pengkhianatan, penangkapan, dan penyaliban Yesus yang sungguh sangat mengerikan itu, Yesus mengajak murid-murid pergi ke Taman Getsemani dan berdoa di sana. Tempat itu merupakan atau seringkali menjadi saksi bisu dari Yesus, atau Yesus bersekutu dengan Bapa di sorga, merupakan saksi bisu di sana karena seringkali Yesus berada di sana. Dalam kesedihan yang amat dalam, kemudian dijelaskan juga di dalam ayat-ayat Alkitab bahwa ia merasa sampai mau mati. Yesus mencari penghiburan dan kekuatan lewat doa kepada Bapa. Doa yang dia sampaikan, saya ingin membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dikatakan begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itu doa yang agung, yang luar biasa yang Yesus sampaikan di Taman Getsemani. Melalui tindakan Yesus itu mengajarkan kebenaran mendasar buat kita bahwa doa adalah sarana utama orang Kristen untuk mendekat kepada Tuhan dan merupakan wujud dari komunikasi yang intim dengan Sang Pencipta. Dengan kita berdoa, bahwa kita bisa menyampaikan segala isi hati kita kepadanya, segala pergumulan kita, dan merupakan juga tempat kita menyampaikan segala pengharapan kita kepada Tuhan. Lantas, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya apa yang menjadi tujuan dari seorang Kristen berdoa?
Yesus memberikan sebuah jawaban yang sungguh sangat indah dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-41, saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi tujuan utama dari doa salah satunya adalah supaya kita diberikan kekuatan dan kemampuan, dengan demikian kita terhindar dari kejatuhan saat-saat kita menghadapi pencobaan. Mengingat bahwa betapa vitalnya peran dari doa itu, maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita bertekun di dalam doa. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, berapa lama durasi atau waktu yang ideal seharusnya kita dedikasikan untuk berdoa? Untuk menjawab akan hal ini, maka kita melihat pada poin yang kedua. 1 jam saja tidak sama dengan durasi doa seorang Kristen. Memahami konteks 1 jam ketika Yesus menegur Petrus dengan sebuah pertanyaan, tidak sanggupkah berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Penting bagi kita bahwa Yesus pada saat itu tidak sedang menetapkan saat berdoa seorang Kristen itu adalah 1 jam. Perkataan itu spesifik diberikan Yesus kepada Petrus, karena kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Petrus menyatakan komitmennya untuk setia, bahkan setia sampai mati. Ketika Yesus menyampaikan pertanyaan itu, Yesus sebenarnya sedang menegur Petrus. Mereka ternyata untuk berjaga dan berdoa bersama-sama dengan Yesus dengan waktu yang singkat, mereka tidak sanggup. Belajar dari situ, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, maka kita dapat memahami bahwa 1 jam dalam konteks ini bukan patokan baku yang diberikan oleh Yesus untuk kita berdoa. Kalau seandainya kita diberikan kesempatan atau mengambil sebuah keputusan berdoa 1 jam atau menyiapkan waktu 1 jam, itu baik, dan saya mau katakan itu merupakan tindakan mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada beragam frekuensi waktu orang berdoa. Seorang nabi yang sangat terkenal namanya Daniel, dia berdoa 3 kali sehari. Seorang raja Daud, dia berdoa atau dia memuji Tuhan 7 kali sehari. Seorang imam besar namanya Harun, pagi dan petang dia mengadakan persembahan ukupan. Waktu, frekuensi, durasi doa masing-masing kita, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tetapi yang penting di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita menyiapkan waktu kita untuk dapat berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ingat, saya katakan tadi bahwa doa adalah cara kita untuk dapat mendekat kepada Allah, dan doa merupakan sarana kepada kita untuk dapat berkomunikasi dengan Allah secara intim. Dan akibat dari orang yang berdoa, maka orang itu dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi segala pencobaan dalam kehidupan. Maka daripada itu, mari kita tekun berdoa. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau mengajari banyak hal tentang doa. Tuhan, tolong bantu kami supaya kami selalu menyiapkan waktu kami untuk dapat berdoa, karena merupakan cara yang indah bagi kami
untuk dapat mendekati Allah yang Maha Kuasa, dan cara yang luar biasa bagi kami untuk menyampaikan segala keluh kesah kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong bantu kami menghadapi hari ini. Kami percaya kami akan melihat hal-hal yang indah yang Allah pasti berikan dalam hidup kami, yang meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukuri semuanya ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.